Ini cara yang sering beli gunakan, jadi hanya sedikit saja sahabat ya, hanya mungkin sekitar 5 mili saja. Nah kemudian setelah itu kita bisa lihat efeknya di dalam air. Getah itu seperti mengeluarkan atau terlihat seperti kabut sahabat. Rasa pahit yang muncul dari daun pepaya ini sahabat. Sudah dicemilin. Nah jadi inilah daun pepaya muda sahabat. Wah, minta ya, Ji? Nah, oke sahabat, di sini Beli perlihatkan jadi getah jaraknya. Ini Beli hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 5-6 mili saja sahabat. Mungkin hanya 5 mili saja, tapi ini sudah cukup untuk kita manfaatkan dalam membantu proses pemupukan maupun pemberian pestisida nabati. Nah, jadi di sini Beli akan perlihatkan apa yang perlu disiapkan. Nah, jadi bagi sahabat yang kesusahan atau tidak ada jarak, tanaman jarak di sekitar tempatnya, sahabat juga bisa menggunakan alternatif seperti getah pohon Kamboja sahabat. Jadi pernah juga Beli bikin videonya beberapa tahun yang lalu. Jadi pada prinsipnya sama, ini membantu proses dari bagaimana pupuk yang kita gunakan tidak langsung tercuci oleh air hujan ataupun menguap oleh sinar matahari. Jadi di sini Beli ada botol air mineral seperti ini sahabat. Nah, kemudian Beli isi air, kemudian tentu saja Beli di sini siapkan dari pupuk organik cair yang akan Beli gunakan. Jadi di sini Beli menggunakan asam amino. Sahabat bisa menggunakan pupuk cair apapun yang sahabat gunakan, tidak penting jenis pupuknya, tidak penting targetnya apa, apakah itu pemupukan ataupun penanggulangan hama. Yang jelas sahabat bisa melibatkan dari getah jarak maupun getah dari tanaman Kamboja. Jadi caranya seperti ini sahabat ya. Nah, ini misalkan dosisnya adalah 1 tutup botol per 5 liter air. Nah, kemudian baru kita tambahkan dari getah tanaman jarak, sebenarnya ada banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan getahnya sahabat. Tanaman-tanaman yang memiliki efek merekatkan atau membuat efek lengket sahabat, itu bisa sahabat gunakan. Jadi ini cara yang sering Beli gunakan, jadi hanya sedikit saja sahabat ya, hanya mungkin sekitar 5 mili saja. Nah kemudian setelah itu kita bisa lihat efeknya di dalam air. Nah perhatikan, jadi ketika getah dimasukkan ke dalam air, jadi getah itu seperti mengeluarkan atau terlihat seperti kabut sahabat. Nah seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Nah ini karena kita belum melakukan pengocokan. Nah sekarang, nah kemudian ketika diguncang-guncangkan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit sahabat, saya bisa lihat di sini ada permukaannya yang penuh dengan busa, buih. Jadi ini buih yang dikeluarkan oleh senyawa yang ada di dalam getah jarak tadi sahabat. Nah kemudian sahabat, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam alat semprot yang kita gunakan untuk menyemprot. Nah jadi kalau ada yang ragu apakah getah bisa menyatu dengan air, Beli sudah perlihatkan di sini sahabat. Inilah hasilnya, sahabat juga bisa coba sendiri di rumah untuk membuktikan. Sekali lagi, jangan percaya Beli, buktikan sendiri. Jadi ini cara yang sudah Beli gunakan di kebun Beli. Bagi sahabat yang berminat mencobanya silahkan. Bila yang tidak berminat juga tidak apa-apa. Jadikan hanya sebagai tambahan referensi saja. Jadi sejak Beli menemukan cara ini, ketika melimpah jumlah stok dari getah jarak yang Beli miliki di kebun, Beli memanfaatkannya. Jadi tidak ada bagian satupun kebun yang tidak dimanfaatkan di kebun organik ini. Nah kemudian apabila sudah seperti ini sahabat, bisa langsung saja dimasukkan ke dalam alat semprot yang kita miliki.
Jadi ini sudah isi air kurang lebih 15 liter sahabat ya. Kita melakukan penyepraian asam amino terhadap tanaman-tanaman yang baru pindah tanam sekitar kurang lebih 1 minggu lalu. Salah satu keuntungan yang didapatkan dari menanam berbagai jenis tanaman di kebun adalah banyak yang bisa kita manfaatkan sahabat. Salah satunya adalah ini. Jadi Bli sekarang sedang mengambil pucuk daun muda dari pepaya ini sahabat ya. Ini pepaya bakal digunakan, bakal beli olah, karena ini adalah salah satu obat sahabat untuk mencegah DB maupun malaria. Jadi pucuk-pucuk muda seperti ini, sahabat, jadi yang kayak gini sahabat ya. Jadi pucuk muda seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kita makan sahabat. Caranya sebentar lagi akan ditunjukkan. Nah oke sahabat, jadi ini daun pepaya muda sahabat ya. Jadi Bli akan manfaatkan salah satu kenikmatan kita bertanam secara organik adalah kita bisa juga memanfaatkannya. Ya, goreng tepung ya. Oke deh, goreng tepung ya. Sip. Ya. Nah selain memang sayuran-sayuran yang umum seperti ini ya, seperti ini, terong bulat seperti ini, juga ada yang sering luput adalah daun-daun yang jarang dimanfaatkan orang. Jadi seperti salah satunya adalah daun pepaya ini, daun pepaya muda tentunya sahabatnya. Tapi ada triknya sahabat, karena ini dikenal pahit sekali. Jadi bagi sahabat yang ingin membuatnya, jadi ini pahit banget sahabat kalau tidak kita manfaatkan secara, kita olah secara benar. Jadi yang pertama kita harus wajib lakukan ini dulu sahabat. Apa triknya? Nah sekarang dikasih tahu. Yang pertama, di sini sudah siapkan garam sahabat ya. Jadi kita manfaatkan garam. Jadi kita masukkan ke dalam air yang sudah kita masukkan dalam wadah ini sahabat. Air garam ini kita gunakan nantinya untuk merendam dari daun pepaya ini. Nah jadi garam ini fungsinya tidak hanya untuk menambahkan rasa asin, tapi juga untuk membuat daun pepaya ini jadi meminimalisir dari rasa pahit yang muncul dari daun pepaya ini sahabat, karena getahnya ini yang pahit. Jadi kayak ini sahabat ya. Ini salah satu yang paling nikmat adalah bagaimana tidak hanya kita menanam tapi bisa memanfaatkan hasilnya. Kita bisa nikmati dengan cara yang unik dan sehat tentunya. Oke, nah untuk ini sahabat ya, untuk batang-batangnya ini jangan dibuang sahabat, karena ini banyak sekali enzim yang baik kita gunakan untuk pupuk organik cair. Nah jadi batang pepaya seperti ini jangan dibuang, kita bisa masukkan ke dalam alat dekomposer untuk membuat kompos cair. Jadi masukkan saja apa saja, tidak hanya harus batang pepaya seperti ini, limbah dapur, apapun yang sahabat miliki bahan organik masukkan saja ke dalam dekomposer. Asalkan jangan lupa ketika masukkannya tetap harus masukkan 2 elemen, yaitu dekomposer dan juga trichoderma. Jadi 2 hal ini bisa sahabat lakukan sehingga berbulan-bulan kita tidak membuat lagi kompos cair, tapi memanfaatkan apa yang sudah kita bikin, karena bahannya kita masukkan setiap hari. Dan kemudian ini baik sekali, kenapa? Karena kompos cair Bli sudah ajarkan cara membuatnya sahabat ya. Kompos cair ini ada di video-video terdahulu, Bli sudah ajarkan cara membuatnya. Kemudian juga kompos cair ini kelebihannya adalah kita bisa aplikasikan pada tanaman yang masih sangat muda. Seperti kemarin Bli memupuk tanaman kangkung yang masih baru saja sprout 2-3 hari, tapi Bli sudah lakukan pemupukan dengan menggunakan kompos cair yang kita bikin sendiri. Cara membuatnya sudah Bli upload di video, Bli akan carikan linknya dan screenshot videonya. Jadi sahabat bisa gunakan untuk melakukan pemupukan untuk tanaman yang masih mudah, karena kompos cair ini relatif sangat aman dibandingkan dengan pupuk organik cair lainnya, karena tidak memiliki massa amonia yang tinggi, sehingga bisa aman kita gunakan untuk memupuk tanaman yang masih muda sekalipun. Nah, jadi setelah kita rendam, ini bisa kita potong lebih kecil-kecil sahabat ya. Nah, jadi fungsinya banyak banget, tidak hanya memberikan cita rasa yang asin, tapi juga ini membuat getahnya itu jadi larut sehingga meminimalkan rasa pahit. Sebenarnya tidak akan pahit sama sekali, sahabat bisa buktikan sendiri nanti. Oke, ya, kita siramkan di sini. Oke, sambil menunggu Bli mau hidupkan apinya dulu.
Karena ini musim kemarau, jadi membuat api itu gampang, sahabat. Beda kalau musim hujan. Jadi sekarang karena daunnya kering semua, jadi bikin agak air api itu gampang banget. Tuh kan, tidak susah dalam membuat api di musim kemarau. Nah, sambil nunggu apinya besar, sahabat, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, di sini dia sudah bawa tepa, isinya macam-macam. Yang pertama kita iris tipis-tipis dulu cabai rawit, sahabat ya. Nah, bagi yang tidak suka pedas, ini silahkan di skip aja ya. Jadi ini berikan karena memang Bali suka yang pedas-pedas. Jangan lupa tambahkan bawang daun, atau kalau di Bali sebutnya sebagai bawang prei. Jadi ini favorit beli juga. Kenapa ada acara masak-masaknya? Karena ini yang dilakukan, sahabat. Jadi kalau di kebun beli paling suka masak-masak. Cuman kadang-kadang ya di belakang kamera tidak direkam. Jadi sekarang beli mau sertakan saja acara benar-benar yang dilakukan di kebun. Jadi meskipun biasanya tidak direkam, pada kali ini beli akan rekam dan beli masukkan di belakang video, di bagian belakang video. Siapa tahu menginspirasi sahabat yang juga milik kebun agar bisa manfaatkannya. Karena menanam, merawat, yang paling nanti menyenangkan adalah bagian panen dan memanfaatkannya. Jadi kayak gitu, sahabat ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkannya, hasil panen yang kita tanam. Masukkan ke dalam sini. Nah, tuh si baby nangis kayaknya tuh. Anak beli yang nomor 2 yang masih usia setahun. Oke, sekarang kita bikin bumbu uleknya, sahabat. Pinggirkan dulu. Sekarang beli bikin bumbu uleknya ya. Nah, di sini ada bawang putih, sahabat ya. Bawang putih. Jadi 3 siung bawang putih cukup, sahabat ya. Kita bisa tambahkan ini cekuh, kalau di Bali cekuh namanya. Kalau di Bandung namanya cikur ya kalau salah ya. Kencur kalau di Jawa, kencur. Kencur bawang putih, kemudian ini garnisnya. Bikin apa? Sebentar lagi sahabat akan tahu. Nah, kemudian karena di sini tidak ada apa namanya? Cobek, sahabat. Yang ada hanya batunya, jadi kita hancurkan saja di sini. Nah, kemudian setelah ini, sahabat ya, ini sudah jadi sekarang kita tambahkan bahan berikutnya. Ada garam. Ini sebenarnya lebih enak lagi kalau ada ketumbar, sahabat. Kalau ada ketumbar ini lebih enak lagi, tapi karena tidak ada ketumbar, karena kondisi kita lagi di kebun, jadi tidak masalah. Kita tambahkan garam. Kemudian tambahkan penyedap. Ini beli nggak di endorse ya. Jadi agar lebih gurih, karena nanti si koboi cilik juga mau icip-icip. Ya, cukupnya. Kemudian baru kita tambahkan tepung terigu. Bentar. Tepung terigunya kita tambahkan juga. Kemudian tambahkan air. Nah, kemudian setelah itu kita icip dulu rasanya, sahabat. Kurang garam, sahabat. Kita tambahkan garam. Kok orang Bali cowok-cowoknya suka masak? Ya emang gitu, sahabat. Jadi budayanya di Bali ini emang cowok tuh harus bisa masak, sahabat. Oke, setelah itu kita sampingkan dulu. Kemudian requestannya si kecil, requestannya si koboi cilik, jadi menggunakan terong yang dipetik barusan, sahabat. Jadi terong bulat seperti ini. Ntar kita cuci dulu. Kita iris tipis-tipis. Oke.
Nah, jadi ini luar biasa, ini masih muda banget sahabat. Jadi bijinya juga masih muda banget. Pas petikannya si koboi cilik. Nah, kemudian langkah berikutnya kita siapkan sudah pengorengannya, teflonnya. Kemudian kita bakal kasih minyak. Tapi pastikan dulu teflonnya ini bersih dari air sahabat ya. Sudah mungkin sudah sekitar jam setengah 6 ini sahabat. Pas banget, beli sedang lapar-laparnya. Saya tadi beli lupa bawa nasi sahabat. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa mengganjal sedikit perut sebelum pulang ke rumah. Nah, sambil nunggu minyak benar-benar panas sahabat, jadi daun pepaya yang sudah kita rendam tadi dengan menggunakan air garam. Ingat sekali lagi, pepaya muda sahabat ya, pepaya yang masih muda. Ini sebenarnya agak tua sih, yang muda-muda tadi sudah tinggal sedikit. Ini kita masukkan dalam adonan tepung yang kita bikin, kemudian baru kita goreng. Jadi simple, mudah, siapapun bisa bikin. Tidak harus jadi beli Bali untuk bisa bikin sahabat. Jadi siapapun bisa bikin. Bumbunya juga sangat sederhana. Nah, sekarang kita cek dulu minyaknya. Kalau sudah panas pasti. Nah, belum panas, kita tunggu dulu. Jangan lupa terong bulat. Ini bibitnya beli bayi-baikan gratis di BOTP Shop sahabat ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini juga kita bakal goreng. Tepung pastinya akan crispy sahabat. Kapan lagi masak-masak bareng beli Bali? Masak di alam, hasil dari kebun sendiri, hasil dari bertani sendiri sahabat. Terakhir, oke, kita tiriskan sahabat. Luar biasa mantap. Sebenarnya tadi sudah cukup banyak, tapi sudah diambil satu persatu sambil masak sahabat. Sama si koboi cilik. Nah, oke sahabat, sudah jadi. Ini tinggal separuh saja. Sebenarnya tadi cukup banyak beli bikinan, tapi sudah dicemilin. Nah, jadi inilah daun pepaya muda sahabat yang kita goreng tepung. Jadi hasilnya seperti ini. Coba dikasih lihat. Nah, jadi seperti ini hasilnya sahabat ya. Ini benar-benar crispy, benar-benar enak dan tidak pahit. Sahabat silahkan untuk bikin sendiri di rumah. Jadi beli nggak bohong, benar-benar rasa pahit itu hilang banget. Rasakan tadi dicukup direndam dengan air garam. Jadi kita tes rasa ya sahabat ya. Rasa pahitnya itu masih ada sama-sama sahabat, tapi tidak dominan. Wah, minta ya, Ji. Daun pepaya ini adalah salah satu makanan yang bermanfaat untuk mencegah sengatan nyamuk sahabat. Yang sering di kebun cocok makan ini. Nah, sekarang kita coba ini requestan kamu, si terong jumbo, curang bulat jumbo kayak gini. Nah, intinya adalah kita memotongnya tipis-tipis sahabat ya. Jadi kita coba ya.
Ini tambah. Mohon maaf, beli makannya agak rakus karena habis sedang lapar sahabat. Saya tidak ada nasi. Jadi ini gorengan berminyak. Sekali-sekali tidak masalah sahabat, asalkan kita nanti cucinya pintar, mau cuci dengan air kelapa, jadi bisa netral. Tenang saja. Kameramen coba kameramen ambil, coba makan. Mantap kan? Jadi renyahnya itu luar biasa, pahitnya tuh nggak ada sama-sama sedikit pahitnya tapi tidak mendominasi. Apalagi ini terong jumbo manis banget. Kayak kentang ya. Tadi kayak kentang coba. Kalau saya coba cukup menghadap beli di kebun. Jadi tetap pantengin Bali Orang TV karena mulai sekarang di channel ini sahabat kita akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana cara kita mengolah semua hal sayuran yang bisa kita tanam di kebun, kita olah menjadi makanan yang enak. Belikan setangan di akhir video. Karena sudah sore sahabat, sudah gelap. Beli pamit undur dulu. Jangan lupa sahabat, untuk sahabat yang ingin mendapatkan produk-produk pupuk BOTV sekarang sedang harga diskon banting-bantingan. Jadi manfaatkan kesempatan ini sampai 3 atau 4 hari ke depan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.